Oke, teman-teman, kembali lagi dengan Jawab Math. Kali ini kita akan bahas soal TPS kuantitatif gitu ya. Tes potensi skolastik kuantitatif dari Daily Tryout TPSK Jawab Math tanggal 21 Mei 2020. Nah, sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar bisa lebih berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, kita langsung aja bahas dari nomor 1. Nah, nomor 1 diketahui bahwa X, Y, Z adalah bilangan bulat berurutan. Jadi X, Y, Z ini berurutan. Dia bisa 1, 2, 3, bisa 7, 8, 9, bisa 4, 9, 50, 51. Kayak gitu ya. Tapi urutannya adalah X kurang dari Y kurang dari Z. Berarti X ini bilangan paling kecil, Z bilangan paling besar. Y adalah bilangan tengah-tengah. Nah, kita diminta untuk menentukan mana yang benar gitu. Nah, ini pilihan bisa lebih dari satu ya. Nah, ada 3 opsi di sini. Tuh, nah, pertama, X, Y, Z habis dibagi 6. Artinya, kalau kita habis dibagi, itu artinya adalah kelipatan gitu. Jadi, pertanyaan ini juga sama halnya dengan mengatakan apakah X, Y, Z itu kelipatan 6 atau bukan gitu. Nah, kita punya teori di sini. Jadi, kalau kita punya n bilangan bulat berurutan gitu ya. Nah, itu bakal ada kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3 sampai kelipatan n. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan bulat berurutan, pasti di sana ada kelipatan 1 dan kelipatan 2. Kalau ada 3 bilangan bulat berurutan, berarti ada kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3. Kalau ada 10 bilangan bulat berurutan, pasti ada kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, terus sampai kelipatan 10. Nah, di sini ada berapa bilangan bulat? Ada 3 kan? Ada X, Y, dan Z gitu. Dan itu semuanya adalah bilangan bulat yang berurutan. Berarti kalau ada 3 bilangan berurutan, ada kelipatan 1, ada kelipatan 2, juga sekaligus ada kelipatan 3. Nah, sekarang kita tahu bahwa X, Y, Z itu salah satunya ada kelipatan 2 dan salah satunya juga ada kelipatan 3 gitu. Nah, dari situ pasti kalau kita kalikan X, Y, Z itu pasti dia punya kelipatan 6. Kenapa? Karena suatu kelipatan 2 dikalikan suatu kelipatan 3 sama dengan kelipatan 6. Ini kalau memang butuh bukti gitu ya, kita ambil 3 bilangan bulat berurutan ya, bebas. Misalkan 7, gitu ya, 8, 9. Nah, dia pasti ada kelipatan 1. Nah, ini semuanya kelipatan 1 ya. Pasti. Kalau kelipatan 2 yang ini, yang genap nih kelipatan 2. Nah, kelipatan 3 yang 9. Makanya kalau dikalikan dia pasti kelipatan 6. Kayak gitu. Berarti yang pertama benar. Karena mengandung kelipatan 2 dan kelipatan 3 tadi. Sekarang uji yang kedua. Nah, kalau dia berurutan berarti Y itu X plus 1 gitu kan. Kan Y itu sama X selisih 1 kan. Karena X itu setelah Y. Sorry, kebalik. Y itu setelah X. Nah, Z juga X plus 2. Karena setelah X ada Y, baru ada Z. Berarti Z itu X ditambah 2 gitu. Berarti dari soal ini, dari pilihan ini kita bisa hitung Z min X kali Y min X plus 1. Z min X berapa? 2 kan selisihnya gitu. 2. Nah, dari sini Z min X sama dengan 2. Terus Y min X berapa? Y min X sama dengan 1. Karena selisihnya kan 1, Y dikurangi X. Dan Y lebih besar, berarti Y min X-nya ini sama dengan 1 di sini. Nah, ini sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti yang kedua pasti benar gitu. Contoh di sini nih, berarti 9 dikurangi 7, 2 kan? Terus 8 dikurangi 7 kan? Y min X 1. 1 tambah 1, 2. 2 dikali 2, 4 gitu. Nah, sekarang yang ketiga, apakah XY bilangan ganjil gitu. Nah, kan XY itu dua bilangan bulat berurutan, ya kan? X dan Y itu berurutan. Berarti salah satunya pasti ada kelipatan 2 gitu. Pasti ada yang genap. Salah satu. Nah, kalau suatu bilangan dikalikan bilangan genap, dia pasti genap. Berarti XY juga pasti genap. Karena bisa X, bisa Y pasti genap. Misalkan 7 dengan 8 gitu. Kalikan dia 56. Berarti kan dia bilangan genap ya. Nah, gitu. Nah, karena di sini pilihannya adalah bilangan ganjil, maka yang ini tidak perlu diisi. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jadi pada sebuah perusahaan, seluruh pekerjanya itu menerima kenaikan gaji gitu sebesar 20%. Jadi
gajinya itu naik 20% gitu dari periode sebelumnya. Nah, terus di sini ada satu orang pekerja, karena kenaikan gaji itu dia memanfaatkan itu untuk mengurangi jam kerjanya gitu. Tapi harapannya dia adalah dengan mengurangi jam kerja, dia tidak merubah gajinya atau gajinya tetap di sini. Jadi berapa persen dia harus mengurangi jam kerjanya sehingga gajinya itu tetap dengan gaji periode sebelumnya gitu. Kenapa bisa tetap? Karena kan gajinya naik kan, tapi jamnya turun. Jadi bisa jadi gajinya tetap. Nah, kayak gimana ngitungnya? Pertama kita misalkan dulu, kan ini soal cerita, pasti kita misalkan dulu. Misalkan variabel yang penting, di sini ada waktu kerja gitu ya. Waktu kerja T, time gitu ya, terus gaji di sini G. Berarti gaji ini artinya adalah gaji per jam kayak gitu. Atau gaji per jam kerja. Ini T itu jam kerja gitu. Berarti total gaji ya T kali G gitu. Misalkan T-nya 2 jam, gajinya 200.000 per jam berarti 400.000 kayak gitu. Jadi total gaji itu T kali G. Nah, sekarang di kondisi yang selanjutnya dia pengen ngurangin jam kerja gitu dan gajinya itu naik 20%. Berarti setelah kenaikan gaji itu, gaji barunya adalah gaji G ya ditambah 20% dari G gitu kan. Karena naik 20% kan. Berarti 1,2 G gitu. Berarti total gaji baru kan total gaji itu T kali G. Berarti total gaji baru itu waktu yang baru dikalikan 1,2 G gitu. Nah, tapi waktu yang baru ini adalah waktu dia mengurangi jam kerja ini kan, jam kerja yang baru gitu. Jadi waktu yang baru ini adalah jam kerja yang baru di mana dia pengen mengurangi dengan catatan gajinya tetap. Berarti total gaji baru ini sama dengan total gaji awal gitu. Karena dia pengen gajinya tetap. Berarti total gaji baru sama dengan T kali G gitu di sini. Berarti T kali G sama dengan T baru kali 1,2 G. Nah, di sini ada G, di sini ada G. Kita bisa coret ya. Di G coret, ini G coret. Berarti 1,2 pindah ruas, T baru sama dengan T dibagi 1,2 gitu. Kalau kita hitung sama dengan 0,83 T gitu ya. Berarti yang ditanyakan apa? Berapa dia harus mengurangi jam kerja? Berarti bukan 0,83. Jadi jangan sampai menjawab ini gitu. Tapi pengurangannya yaitu yang awalnya T lalu bekerja minus dikurangi ya 0,83 T. Jadi pengurangannya adalah sebesar 0,17 T atau 17% dari T. Akhirnya jawabannya adalah yang ini gitu. Itu untuk soal nomor 2. Nah, lanjut ya. Soal nomor 3. Jadi ada suatu senyawa kimia gitu. Senyawa kimia ini disusun oleh X, Y, Z gitu. Senyawa kimia ini disusun sama zat X, zat Y, dan zat Z dengan perbandingannya 4, 6, 10. Nah, karena suhu lingkungannya berubah gitu ya, nah senyawa itu perbandingan zatnya bisa berubah-ubah gitu. Jadi ini ada perubahan suhu ya yang mendadak perbandingan X terhadap Y ini turun setengahnya gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua kita perhatikan perbandingan X terhadap Z ini ya. Perbandingan X terhadap Z naik 3 kali lipat gitu. Jika total berat senyawa 58 pounds, ini satuan berat di Amerika, 58 pounds, berapa berat zat X gitu. Jadi yang ditanya adalah berapa berat zat X setelah perubahan suhu itu gitu. Nah, berarti kita harus menghitung dulu nih perbandingan baru antara X dan Y, antara X dan Z nih. Kan dia turun setengah, dia naik 3 kali lipat ya. Berarti yang awalnya kita punya 4, 6, 10 gitu, yang awalnya kita punya perbandingan ini. Nah, karena X per Y itu turun setengah kali lipat, berarti X per Y yang baru itu adalah X per Y yang lama ini. 4 per 6, kan ini X bandingnya ya. X bandingnya itu 4 banding 6 gitu. Berarti 4 per 6. Karena turun setengah, berarti kan jadi setengah kalinya. Kali setengah gitu. 4 per 6 kali setengah jadi 1 per 3. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya X terhadap Z naik 3 kali lipat. Berarti XZ baru adalah perbandingan XZ yang lama. XZ yang lama berapa? Ini XZ ya. Itulah 4 banding 10. Nah, berarti 4 per 10 di sini. Karena naik 3 kali lipat, dikalilah dengan 3. Sama dengan 6 per 5. Ini kita sederhanakan ya. Jadi 4 per 10 jadi 2 per 5. Terus kali 3 jadi 6 per 5 gitu. Nah,
Terus kita udah punya nih XY baru dan XZ baru. Berarti kita bisa menghitung yang namanya X banding Y banding Z gitu. Nah, ini kan 1:3 nih. Berarti kan kalau kita punya X, Y, Z gitu. Banding Y banding Z gitu. Yang ini adalah 1:3 gitu ya. Terus yang XZ adalah 6:5. Berarti ini 6 gitu ya. Ini 5 gitu pembandingnya. Nah, berarti kalau semacam ini kita harus samakan dulu nih yang punya kesamaan. Ini kan X kan, berarti 6. Berarti yang ini kita kalikan 6 gitu. Yang ini kita kalikan 1. Nah, berarti perbandingannya adalah 6. Yang 3 dikali 6 adalah 18. Gitu ya. 5 dikali 1 adalah 5 gitu. Berarti perbandingan yang baru adalah 6 banding 18 banding 5 gitu. Karena berat totalnya 58, berarti untuk mencari berat X itu tinggal 6 dibagi jumlah perbandingan atau total perbandingan dikali berat totalnya gitu. Berarti 6 dibagi 6 tambah 18 tambah 5, di mana itu adalah 29, dikali dengan 58 pounds gitu. 29 dengan 58 dia bisa saling bagi dan hasilnya 2. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12 pounds. Berarti jawabannya adalah yang poin D, yaitu 12. Seperti itu. Oke. Lanjut ke persoalan selanjutnya. Nah, ini udah ada jawabannya di sini ya, karena soal ini sangat sangat mudah gitu. Jadi kita nggak perlu lihat gambar ini. Sebenarnya di sini kan ditanya ya, ada pernyataan bahwa panjang sisi persegi yang luar gitu. Jadi di sini ada perseginya, persegi yang luar tuh sisinya yang ini, persegi yang dalam itu sisinya yang ini gitu. Yang ditanya adalah P itu luas persegi kecil, Q luas persegi besar. Berarti pastilah Q lebih besar dari P gitu ya. Jadi karena yang ditanyakan tuh seperti ini gitu. Y luas persegi berarti yang ditanya hubungannya kan, berarti yang luas persegi besar pasti lebih besar gitu. Berarti yang jawabannya Q lebih dari P. Itu untuk nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nah, FG sama dengan 4. Berarti ini sama dengan 4 ya. 4 gitu. Nah, FH adalah diameter lingkaran. Berarti ini adalah diameter. Kita punya diameter di sini. Berapakah luas lingkaran gitu. Berarti untuk mencari luas lingkaran kita harus tahu apa? Jari-jari atau diameter ya. Berarti kita harus cari yang namanya panjang FH gitu. Kita harus cari panjang FH berapa. Nah, ini kita harus cari. Nah, gimana caranya? Kita gunakan yang namanya aturan sinus. Kenapa aturan sinus? Karena kita tahu sudut ini berapa? 90. Ini kan ada siku-siku ya. Ini 90 derajat gitu. Nah, terus ini 30. Nah, aturan sinus itu bilang bahwa perbandingan sisi itu sama dengan perbandingan sudut yang menghadap sisi itu. Berarti 4 dibanding sinus 30 gitu ya. Sama dengan diameter dibanding sinus 90. Jadi FG dibagi sin H, berarti ini ya. FG ini dibanding sin ini, itu 4 dibanding sin 30, itu sama dengan diameter atau FH dibagi sin 90 gitu. Nah, berarti 4 per sin 30 derajat sama dengan FH per sin 90 derajat. Sin 30 derajat kita tahu setengah, sin 90 derajat kita tahu nilainya 1. Berarti 4 dibagi setengah sama dengan FH dibagi 1. Berarti FH-nya sama dengan 8. Kayak gitu. Nah, apakah cukup kita FH? Belum, karena kita mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah 1/4 pi diameter kuadrat. Atau kalau kita pakai jari-jari ya, pi r kuadrat. Nah, ini kalau kita cari jari-jarinya kan R-nya sama dengan 8. Karena, R-nya sama dengan 4. Karena diameternya sama dengan 8. Berarti 1/4 pi d kuadrat sama dengan 1/4 pi kali 64 gitu, sama dengan 16 pi. Sama aja, ini 4 kuadrat 16 ya, dikali pi 16 pi. Jadi jawabannya adalah yang poin D gitu. Ini untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi di sini ada 2 buah bilangan gitu ya. Jadi kita punya 2 buah bilangan. Bilangan itu kalau kita kalikan itu dia jadi bilangan negatif ganjil. Jadi ingat, kalau misalkan kita mau kalikan, dikalikan ya, itu bilangan negatif ganjil gitu. Tapi kalau misalkan kita
jumlahkan, misalnya kita jumlahkan, itu menghasilkan bilangan positif yang genap gitu. Nah, ditanya di sini, bilangan apakah yang dihasilkan jika pangkat 2 dari kedua bilangan itu dijumlahkan. Nah, jadi misalkan bilangannya A dan B. Yang ditanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi pangkat 2 dari A dan B itu lalu dijumlahkan gitu. Nah, sebelumnya di sini aku kasih tips ya. Jadi ada ini tips kotak ini, teman-teman bisa catat gitu. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, kalau tandanya sama, ganjil ditambah ganjil, genap ditambah genap, atau pengurangannya juga ganjil dikurangi ganjil, genap dikurangi genap, dia genap. Jadi kalau tandanya jenisnya sama ya, ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Tapi kalau jenisnya berbeda, ganjil dengan genap, dia berupa bilangan ganjil. Gitu. Ini kalau sama dia berupa bilangan genap. Nah, kalau perkalian itu hanya punya dua rule. Kalau ganjil kali ganjil, dia selalu ganjil. Cuma kalau apapun jenisnya, mau ganjil, mau genap, dikalikan dengan genap, dia akan menghasilkan genap. Jadi ini apapun itu maksudnya ganjil atau genap ya. Nah, ini jenisnya, ini jenisnya. Ini adalah tandanya. Jadi kalau tandanya sama, jadi misalkan positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Tapi kalau tandanya berbeda, positif kali negatif atau sebaliknya, negatif kali positif, dia hasilnya pasti negatif. Jadi ini bisa dicatat teman-teman. Ini untuk membantu soal ini. Nah, dari pernyataan pertama kita dapat kalau A kali B, jadi misalkan dua buah bilangan itu A dan B ya. Jadi ini misalkan A dan B gitu. Nah, bila kita kalikan, itu dia ganjil negatif. Berarti kita lihat nih. Berarti kalau ganjil itu dia hanya ganjil kali ganjil. Berarti pastilah jenisnya itu sama-sama ganjil. A itu ganjil, B itu ganjil gitu. Nah, terus negatif pula. Berarti kalau negatif itu di sini tandanya berbeda. Dia bisa negatif, bisa positif. Tapi dia nggak boleh sama antara A-nya yang negatif, B-nya positif, atau sebaliknya. A-nya yang positif, B-nya yang negatif. Kita belum tahu pastinya apa gitu. Tapi dari sini kita bisa menyimpulkan gitu. Berarti A itu kan bilangan ganjil ya. A itu bilangan ganjil. Berarti kalau A itu bilangan ganjil, A kuadrat itu berarti ganjil dikali ganjil. Dia pasti bilangan ganjil. Dan jangan lupa, bilangan kuadrat itu selalu positif. Gitu. Karena apa? Karena tandanya sama. Gitu. Min 3 kali min 3. 4 kali 4. Gitu. Jadi selalu positif. A kuadrat itu ganjil positif, B kuadrat juga ganjil positif. Kenapa? B itu bilangan ganjil. Kan tadi A dan B itu sama-sama ganjil ya. B kuadrat berarti sama-sama ganjil juga dan pasti positif karena dia mengandung kuadrat gitu. Nah, berarti kalau kita jumlahkan apa nih? Bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap gitu ya. Bilangan positif ditambah bilangan positif dia pasti menghasilkan bilangan yang tentunya juga positif. Berarti A kuadrat plus B kuadrat itu adalah genap positif. Berarti yang ini gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 7 atau soal terakhir. Nah, di sini kita punya barisan 4, 6, 10, 18. Ini mudah sekali kalau teman-teman dapat polanya. Jadi 4 ke 6 itu adalah plus 2 ya. Nah, plus 2 gitu. Terus 6 ke 10 itu adalah plus 4. Nah, 10 ke 8, 10 ke 18 itu adalah plus 8. Berarti kita bisa lihat nih. 2, 4, 8 gitu. Berarti ini ada apa nih? Bentuk pangkat 2 kan? Ini 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Berarti 18 ini ke sini tambah 2 pangkat 4 yaitu 16 gitu. Berarti kalau tambah 16 dia jadi 34 kayak gitu. Berarti jawabannya yang B. Nah, oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, tetap semangat dan semoga UTBK-nya sukses dan
konten ini bisa bermanfaat. Terus ikutin daily quiz di Jawab Math untuk periode yang selanjutnya. Semangat!